Ada sebuah cerita yang dimulai dengan senyum lebar, mata berbinar, dan foto di ponsel. Cerita tentang seorang pemuda yang jatuh cinta, dan tentang seorang om yang mulai melihat retakan-retakan halus di balik kebahagiaan itu. Namanya Andra. Dia baru menemukan cinta, dan nama cintanya adalah Maya. Tapi hubungan mereka bukan sekedar cinta biasa. Ini adalah kisah cinta yang pelan-pelan menggerogoti hidup Andra. Oh iya, sebelum mulai ceritanya, boleh dong komen di bawah lo dari daerah mana ngedengerinnya. Dan kalau lo suka dengerin cerita-cerita kayak gini yang bisa bikin kita introspeksi diri, jangan lupa subscribe dan pencet tombol loncengnya, biar lo semua nggak ketinggalan setiap ada cerita baru. Makasih. Oke, sekarang kita masuk ke dalam ruang keluarga Om Doni, omnya Andra. Ruang keluarganya terasa hangat. Aroma teh tubruk yang pekat berbaur dengan bau kertas tua dari rak buku tinggi yang memenuhi dinding. Cahaya matahari sore menyelinap masuk lewat jendela, menyoroti debu-debu yang menari di udara, dan memberikan kilau pada sisi cangkir keramik biru tua di tangan Om Doni. Andra melangkah masuk dengan energi yang berbeda, dengan kaos band indinya, celana jeans, rambut ikalnya yang sedikit acak-acakan, tapi mata coklat besarnya itu berbinar-binar, seperti menampung seluruh cahaya sore. "Om!" sapanya dengan suara yang girang. Dia langsung duduk di seberang omnya. Om Doni hanya mengangguk, senyum tipis mengembang. Tangannya yang berurat mengelus pelan bibir cangkir birunya yang sudah bernoda kopi dan teh. Dia mengangkat teko keramik kecil dan menuangkan teh ke dalam cangkir. "Ngeteh, Andra." Tapi Andra diem aja. Dia sudah mengeluarkan ponselnya. Layarnya retak di satu sudut. "Nih Om, lihat." Jarinya mengetuk layar dengan semangat. "Ini kita di Cafe Kopi Kinta kemarin." Di layar itu ada foto Andra dengan seorang perempuan yang cantik. Mereka tersenyum lebar. Nama perempuan itu adalah Maya. "Kita ketemu pertama kali di lapangan kampus UMB, Om." Cerita Andra, bicaranya cepat, seperti takut kehabisan waktu. "Aku lagi sendirian nih. Tiba-tiba dia datang. Cewek yang populer itu loh. Dia nyapa. Aku kaget banget. Bingung." Om Doni cuma mendengarkan sambil sesekali menyeruput tehnya. Andra terus bercerita tentang pesan-pesan WA sepanjang malam yang bikin dia mesem-mesem sendiri. Tentang perhatian Maya yang tiba-tiba yang bikin Andra merasa spesial. Lalu tentang sebuah hadiah. "Nih, lihat." Andra merogoh saku celananya, mengeluarkan sebuah kalung rantai perak sederhana. "Dia kasih ini, bilangnya biar aku ingat terus sama dia." Kalung itu berkilau lembut di cahaya sore, simbol kasih sayang. Om Doni mengamati cara Andra memegangnya, seperti benda berharga. Kemudian di tengah gelombang cerita manis itu terlihat ada keanehan. "Oh iya," ujar Andra, nadanya tiba-tiba agak datar. "Kata Maya dia gak suka aku main sama Raffi terlalu sering. Soalnya Raffi suka ajakin ke klub, takut aku jadi ikut-ikutan," katanya. Om Doni menahan napasnya sejenak. Matanya yang jernih menangkap sesuatu. Cahaya di mata Andra yang tadi berbinar, sesaat redup. Hanya sesaat. Ada kerutan kecil di dahinya. Ketidaknyamanan yang muncul dan lenyap dalam seketika. Dan sebelum Om Doni bisa berkata apa-apa, Andra sudah menyambung. Suaranya kembali ceria, tapi terdengar dipaksakan, seolah membujuk dirinya sendiri. "Tapi gak apa-apa sih Om, itu kan karena dia sayang, mungkin sekedar khawatir aja." Percakapan pun mengalir lagi, lebih ringan, tentang kuliah, tentang rencana akhir pekan, tapi semangat Andra yang awal tadi sepertinya sudah sedikit mengempis. Tak lama kemudian Andra berdiri. "Aku pamit dulu ya Om, mau nyiapin tugas." Oke, sip Andra, hati-hati di jalan ya." Om Doni berdiri, membawa cangkir kosong Andra ke dapur kecil. Tapi dia nggak langsung membilasnya. Dia berjalan ke teras, berdiri di depan rak-rak anggrek kesayangannya. Anggrek-anggrek itu cantik, rapuh, dan membutuhkan perhatian yang tepat. Matanya jatuh kembali ke cangkir keramik biru di tangannya. Cangkir tua yang selalu menemani obrolannya. Di bawah cahaya senja yang semakin temaram, dia melihatnya. Sebuah retakan, halus banget, hampir gak terlihat, tapi ada. Retakan yang mungkin sudah lama terbentuk. Dan di dadanya, ada rasa gelisah yang samar-samar mulai mengendap. Halus, sehalus retakan di cangkir lamanya itu. Dia memandangi jalanan di depan rumahnya.
Tempat Andra tadi menghilang menjadi satu dengan kerumunan. Semangat Andra yang tadi meledak-ledak, cerita tentang Maya, cerita tentang kafe, dan kilau kalung perak, semuanya berubah total ketika dia sampai di kamar kosnya. Cahaya sore berubah menjadi kegelapan malam. Obrolan hangat menjadi keheningan yang selalu dipotong oleh dua suara, bunyi notif dan suara getar ponsel. Ceting! Wut wut! Andra menutup matanya. Dia berbaring telentang di atas tempat tidur kosnya, menatap langit-langit yang kosong. Lampu neon di atas kepala menyala terang, menyoroti setiap debu yang berterbangan. Ceting! Wut wut! Ponsel itu ada di samping bantalnya. iPhone dengan layar retak di sudutnya. Layarnya menyala lagi. Lagi di mana? Notifikasi dari Maya. Dia menghela napas, mengusap wajahnya. Udara di kamar ini terasa pengap, berat, seperti sudah berhari-hari tidak masuk udara baru. Bau sisa mie instan kemarin mengendap di sudut ruangan. Ceting! Wut wut! Kirim foto lokasi sekarang dong. Dia memicingkan mata, berusaha memalingkan wajah. Poster-poster band indie di dinding yang dulu dia koleksi dengan bangga kini terlihat pudar. Hanya selembar kertas yang menempel di tembok yang lembab. Dia mendorong dirinya untuk duduk, meraih buku catatan kuliahnya yang coklat. Coba fokus pada rumus-rumus untuk ujian tengah semester, tapi matanya hanya melihat coretannya sendiri. Di pinggir halaman di antara catatan ada tulisan capek yang dia coret-coret berulang kali, dan lingkaran-lingkaran tak berujung seperti pikiran yang berputar di tempat. Lalu ada telepon masuk dari Nina, teman sekelasnya, yang sebelumnya mengajak Andra untuk belajar kelompok. Jarinya melayang ke atas tombol hijau. Dia menatapnya, lalu dengan gerakan cepat yang penuh penyesalan, dia menggeser ke merah, menolak panggilan tersebut. Dia langsung membuka WA dan mengetik, "Maaf Nin, lagi gak enak badan, mungkin lain kali ya." Dia kirim, lalu melemparkan ponselnya ke kasur seolah itu benda panas. "Dra, lu di dalam?" Suara Bima teman kosnya dari balik pintu. Andra menarik napas dalam. "Oh, nape?" Pintu terbuka sedikit. Bima menyembulkan kepalanya, masih pakai kaos oblong dan celana pendek. "Lagi pada ngumpul di warung depan, mau ikut gak lo? Refreshing dikit lah." Andra melihat ke arah ponsel yang lagi diam. Dia merasakan sedikit tarikan, keinginan untuk bilang iya. Tapi kemudian terlintas pikiran, waduh, kalau dia minta video call tiba-tiba gimana ya? Andra menggeleng. Males Bim, gue capek, lagi banyak bacaan." Bima mengamatinya sebentar, melihat mata Andra yang sayu, bahunya yang membungkuk. "Oh oke, sip, santai men." Pintu ditutup Bima pelan-pelan, dan kamar pun kembali sunyi, kecuali untuk notif yang mendadak muncul. "Itu siapa yang kirim meme? Cewek itu siapa?" Notif itu tiba-tiba membuat Andra flashback. Beberapa hari yang lalu di kafe tempat mereka berdua biasa nongkrong, wajah Maya yang tadinya manis jadi dingin dalam sekejap. Cuma gara-gara satu meme lucu yang dikirim teman perempuan Andra ke grup kuliah. "Kamu seneng ya dia perhatiin?" "Gak usah jelasin, gue tahu." Aroma kopi yang dulu harum tiba-tiba terasa pahit dan memuakkan di tenggorokan Andra. Maya berdiri mendorong kursinya dan pergi meninggalkan Andra sendirian di tengah kafe yang langsung disorot dengan tatapan orang-orang. Pernah juga suatu saat Andra menggenggam lengannya sendiri dengan kuat seperti ketakutan. Napasnya sedikit tersengal. Dia menatap ponselnya. Maya bilang mau fit call malam itu. "Pengen lihat kamu," katanya. Tapi yang Andra rasakan bukan rindu, tapi perasaan khawatir, seperti menunggu giliran sidang atau lagi dikejar deadline. Dia melompat saat ponsel tiba-tiba bergetar dan bernyanyi di atas spray. Layar menyala. Maya video call. Andra memandangnya seperti melihat sesuatu yang menakutkan. Jantungnya berdebar kencang. Dia menarik napas panjang, sangat panjang. Dia mengusap wajahnya, merapikan rambutnya yang acak-acakan dengan tangan yang gemetar. Lalu, dengan jari yang dingin dia menyentuh tombol hijau untuk menerima panggilan itu. Senyum. Andra memasang senyum. Bibirnya meregang tapi matanya kosong. "Halo sayang," ucap Maya, suaranya sengaja diserak-serakin agar terdengar seksi. Selama berbicara terlihat tatapan Andra tidak fokus pada layar. Kalau namanya saling sayang kan biasanya justru gak mau lepas matanya dari wajah pasangan. Ini malah matanya menerawang kemana-mana. Seolah emang menghindarinya. Memperhatikan dinding kamar, melihat keluar jendela. Di luar jendela lampu jalan menyala, ada dunia yang bergerak, ada angin malam yang mungkin sejuk. Tapi Andra ada di dalam belenggu, terkunci,
Tatapannya kosong, menatap jalanan sepi yang tak bisa dia jangkau. Sementara senyuman palsunya tetap terpampang di depan kamera ponsel yang retak. Setelah malam-malam yang penuh belenggu di kamar, mendengar bunyi notif yang udah kayak bunyi alarm yang benar-benar annoying, dan selalu memasang senyum palsu di depan kamera, ada seseorang yang gak cuma ngasih peringatan, "Lu tuh udah lowbat, man." Malah menawarkan kabel charger di tempat dan waktu yang tepat. Om Doni. Ya, Om Doni ngeh kalau ada yang gak beres sama Andra. Kecurigaannya tertuju pada hubungan antara Andra dan pacarnya. Om Doni ini orangnya santai, dia gak langsung nyerang. Dia mau ajak Andra ngobrol di tempat yang enak. Dia berharap Andra mau lebih terbuka kepadanya. Tempat yang dia pilih, itu tempat di mana semuanya dimulai. Cafe Kopi Kinta. Cahaya sore yang keemasan menyapu lantai kayu kafe. Lampu-lampu tembaga yang menggantung sudah menyala, memantulkan warna hangat di wajah Om Doni. Dia duduk di sudut yang agak terpisah, di tempat yang lebih tenang dan di tengah aroma kopi yang menggoda. Tak lama menunggu Andra masuk. Posturnya sedikit membungkuk, kayak orang yang baru angkat beban berat. Matanya memeriksa ruangan dengan cepat. Dia melihat Om Doni, lalu langkahnya tertatih mendekat. Pakaiannya masih kaos dan jeans, tapi wajahnya lebih lelah dari sore yang lalu. "Maaf telat om," ucapnya dengan suara datar. "Gak apa-apa, duduk sini." Om Doni menyodorkan kursi. Matanya menangkap hal kecil. Andra gak langsung menatap ke arah meja di dekat jendela. Meja di mana dia dan Maya biasa duduk. Sebaliknya Andra memilih kursi yang membelakangi spot itu. Andra duduk. Tangannya langsung mencari sesuatu untuk dimainkan. Sendok. Dia mulai memutarnya di atas serbet. "Mau pesan apa, Andra?" tanya Om Doni tenang. "Americano aja, Om." Jawaban cepat tanpa antusiasme. Tak lama pesanan datang. Aroma kopi Americano Andra berbaur dengan aroma cappuccino Om Doni. Tapi untuk Andra bau itu berbeda. Dia menarik napas pendek, seperti orang yang mencium sesuatu yang memicu ingatan yang buruk. Om Doni membiarkan keheningan itu berjalan dengan nyaman. Dia menyeruput kopinya. Lalu matanya tertuju pada tanaman kecil di dalam pot yang berada di tengah meja, sejenis tanaman sukulen atau kaktus kecil. "Ngomong-ngomong, Dra," mulainya dengan suara yang ramah. "Anggrek om yang di rumah yang warna ungu itu, tahu kan?" Andra mengangguk, masih sibuk dengan sendoknya. "Om baru sadar potnya terlalu kecil. Akarnya udah penuh, udah sesak. Tapi yang susah itu..." Om Doni diam sebentar, memastikan Andra mendengarkan. "Waktu mau pindahin ke pot yang lebih besar harus pelan-pelan banget. Kalau dicongkel paksa, akarnya yang halus bisa putus semua. Kamu tahu kan? Yang tanaman itu butuhin sebenarnya cuma dukungan, biar dia bisa tumbuh sendiri dengan baik. Bukan dicengkram, dicabut paksa, atau ditahan di pot yang kecil selamanya." Andra mendongak. Tatapannya bertemu dengan Om Doni untuk pertama kalinya sejak duduk. Ada sesuatu di sana. Andra langsung paham apa yang dimaksud dengan ucapan Om Doni. Andra sadar betul kalau ada yang gak beres dengan hubungannya dengan Maya. "Kadang kita mikirnya yang ngejagain," lanjut Om Doni menatap kopinya. "Tapi ya gak kayak gitu juga harusnya." Lalu dari mulut Andra keluar sesuatu yang tersimpan lama. Suaranya pelan, serak. Aku ngerasa kayak gak bisa napas lega, Om." Om Doni mengangguk pelan, mendorong tanpa mendesak. "Maksudnya?" Setiap kali aku mau ambil jarak, mau waktu sendiri buat kerjain tugas atau sekedar main sama Bima, dia bilang aku egois, bilang aku gak sayang lagi." Andra memicingkan matanya, seperti melawan sakit kepala. Terus biasanya dia marah. Kata-katanya itu loh, bisa bikin sakit banget di hati. Terus dia pergi. Kalau nelpon gak diangkat. Tangan Andra yang memegang sendok mulai gemetar halus. Habis itu, besoknya atau lusanya, dia datang bawa hadiah. Kayak kalung inilah. Jarinya secara refleks menyentuh lehernya, di mana kalung perak itu tidak terlihat, mungkin tersembunyi di bawah kaos. Atau dia kirimin makanan buat aku. Minta maaf, manis banget, janji bakal berubah. Dia menarik napas yang tersendat. Tapi paling cuma bertahan sehari 2 hari, terus semua berulang lagi. Marah-marah lagi, minta maaf lagi. Kayak udah musim aja. Aku capek banget, Om.
Kata terakhir itu keluar seolah dia sedang membawa gunung di pundaknya. Lalu, semua pertahanannya runtuh. Andra menunduk. Bahunya naik turun. Dia menatap cangkir americanonya, di mana air matanya jatuh, membuat riak kecil di permukaan kopi hitam. Apa emang salah aku, Om? Bisiknya dengan suara yang hancur. Apa aku yang gak bisa berhubungan dengan benar? Om Doni menghela napas pelan. Dia meletakkan cangkir kopinya. Suaranya tenang dan jernih. Cinta itu, Ndra. Dia mulai memilih setiap kata dengan hati-hati. Seharusnya gak membuatmu merasa sekecil ini. Gak membuatmu merasa salah hanya karena kamu ingin bernapas. Gak membuatmu menangis sendirian di kamar. Andra menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya yang tertahan selama berminggu-minggu akhirnya pecah. Getar bahunya terlihat jelas di bawah lampu tembaga. Mereka duduk seperti itu beberapa saat. Andra menangis. Om Doni memberinya ruang, hadir sepenuhnya. Gak buru-buru menghibur dengan kata-kata yang kosong. Setelah tangisnya mereda, Andra mengusap wajahnya. Matanya bengkak tapi entah mengapa terlihat lebih terang. Seperti ada kabut yang menghilang. Aku gak tahu harus gimana, Om, bisiknya. Kamu gak harus tahu semuanya sekarang. Yang kamu butuhkan sekarang itu cukup bernapas dulu. Lalu percakapan berlanjut dengan bobot yang lebih ringan. Saat hendak pulang, Andra merogoh saku celananya. Dari sana, dia mengeluarkan kalung perak itu. Dia memandanginya sekilas, lalu memasukkannya kembali ke dalam saku. Bukan untuk dipakai, tapi sebagai beban yang belum bisa dia tinggalkan sepenuhnya. Mereka berjalan keluar. Udara malam terasa segar. Hati-hati di jalan, Endra. Calling-calling Om aja kalau mau ngobrol. Ya Om, makasih banyak ya. Om Doni gak langsung pergi. Dia kembali ke dalam kafe. Duduk di kursinya yang masih hangat. Dia melihat ke arah meja kosong di dekat jendela, lalu ke arah kursi kosong di depannya. Wajahnya yang tenang kini penuh dengan tekad. Dia mengeluarkan ponselnya. Jarinya membuka daftar kontak mencari nama Sari, adiknya. Sari itu ibunya Andra. Dia belum mengetik apa-apa, tapi pikirannya sudah bekerja, menyusun kata-kata, merencanakan bagaimana cara mengatakan pada adiknya, bahwa anaknya yang ceria itu perlahan tenggelam, dan mereka semua perlu bersatu untuk mengulurkan tangan. Rencana Om Doni akhirnya jalan. Seminggu setelah pembicaraan di kafe itu, Om Doni menghubungi Ibu Andra. Kalimatnya sederhana tapi serius. Sar, kita perlu kumpul soal Andra. Gue udah lihat langsung, beneran gak beres. Udah saatnya kita gak cuma ngeliatin aja. Sebenarnya keluarga Andra ini bukan tipe yang suka mencampuri hubungan orang lain, termasuk anak-anak mereka. Tapi setelah pertemuan dengan Andra, Om Doni merasa sudah saatnya ada intervensi keluarga, sebelum semuanya terlambat. Sore itu di rumah orang tua Andra, keluarga berkumpul. Ruang tamu yang biasanya menjadi tempat hangat untuk ketawa bareng, hari ini terasa sempit. Wangi harum furnitur yang baru dipoles berbaur dengan bau ketegangan yang pekat. Andra duduk di kursi tunggal di pojok. Badannya seperti menyusut. Kaosnya yang dulu pas sekarang kebesaran. Matanya menatap karpet, menghindari tatapan semua orang yang duduk melingkar. Bapak Ari, bapaknya Andra, dengan punggung tegak, Ibu Sari dengan alis yang berkerut, Tante Rini dengan tas kerja di pangkuan, dan Om Doni yang duduk tenang dengan cangkir teh yang masih penuh yang juga di pangkuannya. Om Doni mulai. Suaranya datar seperti sedang membacakan laporan. Dra, kamu turun 8 kilo dalam 3 bulan terakhir. Nilai midterm kamu jeblok. Hampir semua mata kuliah jelek. Kamu juga udah gak pernah keluar sama teman-teman sekamar kamu, Dra. Raffi, Bima, udah berbulan-bulan loh. Ibu Sari langsung menyela. Tangannya meremas serbet. Ya tapi dia kan semester akhir, Bang. Pasti banyak tugas. Ya tugas akhir, skripsi lah. Bukan cuma itu, Sar. Ucap Om Doni lembut. Dia terisolasi. Bapak Ari bersuara dengan nada tegas. Anak laki-laki itu harus kuat. Harus bisa atur waktu sendiri. Gak usah manja. Seketika hening. Lalu Tante Rini dengan blazer abu-abu dan nada bicara seperti hakim memecah kebekuan. Ini bukan soal manja atau gak manja, Ri. Ini soal pola. Pola toxic relationship. Semua mata tertuju padanya. Coba aja kita lihat faktanya. 1. Kontrol. Maya yang ngatur pergaulan Andra.
melarang dia ketemu sama teman tertentu. 2. Isolasi. Andra perlahan menjauh semua support sistemnya, termasuk kita. 3. Gaslighting. Setiap Andra protes, dia yang disalahin, dibilang egois, dibilang gak sayang. Itu pola klasik. Andra mengangkat kepalanya sedikit. Pipinya memerah, suaranya seperti bisikan parau. Dia cuma sayang. Aku juga yang sering salah, gak peka. Tapi sebelum siapapun bisa merespon kata-kata Andra, bel rumah berbunyi. Semua menoleh ke arah pintu. Om Doni mengangguk pelan seperti sudah direncanakan. Ibu Sari membuka pintu, dan di sana berdiri Raffi, teman SMA Andra. Wajahnya serius. Maaf ganggu tante, ucap Raffi melangkah masuk. Dia gak duduk, matanya langsung mencari Andra. Sorry ganggu, gue dateng karena Om Doni yang minta, Andra. Lo butuh lihat ini, Andra. Dia mengeluarkan ponselnya. Jarinya membuka galeri untuk mencari satu gambar. Lalu dia sodorkan ke arah keluarga. Bukan ke Andra dulu, tapi ke Bu Sari dan Bapak Ari. Itu screenshot sebuah grup chat. Dan di sana dengan jelas ada pesan dari akun Maya. Di pesan itu tertulis, lagian pacar gue yang cupu itu gampang banget dibohongin deh. Gue kasihan aja ngelihatnya, baru pacaran. Masih noobs banget. Bu Sari membeku. Tangan yang memegang ponsel Raffi gemetar. Bapak Ari mendecak, wajahnya berubah pucat. Tante Rini menghela nafas, seperti membenarkan kecurigaannya. Barulah kemudian Raffi berjalan menghampiri Andra. Dia jongkok, menyodorkan ponsel itu tepat di depan mata Andra. Lihat Indra, ini dia ngomongnya di belakang lo. Andra menatap layar, matanya membesar, membaca ulang pesan itu sekali, 2 kali, 3 kali. Seluruh tubuhnya kaku. Wajah yang pucat tadi kini berubah merah, lalu putih lagi seperti lilin. Napasnya terseduh, bibirnya bergetar, mencoba membentuk kata tapi tidak ada suara yang keluar. Seolah seluruh dunianya, pembelaannya, alasan cinta yang dia pikir ada, baru saja dirobek di depan matanya sendiri. Tangis itu datang bukan pelan-pelan, tapi meledak-ledak. Seperti bendungan yang jebol. Andra membungkuk, kedua tangannya menutupi wajahnya. Suara isaknya keras, menyayat, penuh dengan rasa sakit, malu, dan perih. Aku gak kuat lagi, erangnya di sela tangisan. Aku takut, aku bingung, aku ngerasa terjebak, aku gak tahu gimana harus keluar. Dan dalam sekejap, segala ketegangan di ruangan itu lenyap, berganti dengan naluri melindungi yang murni. Ibu Sari bergegas merangkul Andra yang sedang terguncang, menarik kepala anaknya ke bahunya. Udah, ibu di sini, Ndra. Bapak Ari berdiri, mendekat, tangannya yang biasanya kaku kini terangkat pelan, lalu menepuk punggung Andra dengan gerakan kikuk tapi penuh arti. Tante Rini mengambil posisi strategis, matanya sudah berhitung langkah hukum. Om Doni bergerak, mendekat, dan dengan suara yang tenang mengatakan, kita semua di sini, Ndra. Kita bakal bantu kamu gak sendirian kok. Percakapan setelah itu berubah, bukan lagi soal apakah ada masalah, tapi bagaimana kita menyelesaikan ini bersama. Suasana ruang tamu yang wangi itu yang tadi jadi medan perang dingin, kini berubah jadi ruang komando. Tante Rini mulai merencanakan cara memutuskan komunikasi dengan aman, mendokumentasikan ancaman jika ada, menyiapkan dukungan mental. Setelah Andra sedikit tenang dan dibawa Ibu Sari ke kamarnya untuk istirahat, Om Doni dan Tante Rini masih duduk di ruang tamu. Lampu menyala, menerangi sisa-sisa teh yang sudah dingin. Reaksinya bakal besar, bisik Tante Rini. Marah, ancaman, atau malah love bombing. Minta maaf lagi, janji manis lagi, pasti kayak gitu dentar. Om Doni mengangguk, memandang cangkir keramiknya. Iya, makanya kita harus solid, satu suara, siapkan semuanya untuk bantu dia benar-benar keluar. Badai emosi akhirnya pecah di ruang tamu yang wangi itu. Tapi dari reruntuhan pertahanan Andra, yang tumbuh adalah sebuah kepastian baru. Dia nggak lagi sendirian. Dan langkah paling berat untuk benar-benar memutus rantai itu, kini tinggal menunggu waktu untuk mulai dia jalankan. 2 hari setelah badai di ruang tamu, rencana itu akhirnya dijalankan. Andra berdiri di bawah sebuah pohon kapas di taman kampus UMB. Angin sore menerbangkan rambutnya yang sedikit teracak. Dari balik rindang pohon sekitar 30 meter, Om Doni mengawasi. Posturnya santai seperti orang yang sedang menunggu, tapi matanya tajam, gak lepas dari Andra. Maya datang, senyumnya lebar seperti biasa. Ada apa sih, Yang?
Tiba-tiba mau ketemu di sini. Andra menarik napas dalam-dalam. Dadanya naik turun. Suaranya keluar, gemetar, tapi kata-katanya jelas. Seperti sudah diulang-ulang di depan cermin. Maya, aku mau kita udahan. Senyum di wajah Maya membeku. Berubah jadi kebingungan, lalu jadi sesuatu yang tajam. Hah? Apa? Serius loh? Kenapa? Udah cukup, Mai. Aku gak kuat lagi. Dan di situ persis seperti yang diperingatkan Om Doni dan Tante Rini. Reaksinya datang, ledakan kemarahan. Jadi gitu ya? Setelah semua yang gue kasih ke lo, gue jagain lo, gue rawat lo, malah dibilang gak kuat. Lo aja yang lemah, Andra. Lo yang gak bisa ngehargain gue. Kata-katanya meluncur seperti pisau. Tuduhan bahwa Andra egois, dia selingkuh, bahwa dia akan menyesal dan dia gak akan dapat cinta sebaik ini lagi. Lalu ancaman yang gak masuk akal keluar. Gue tahu banyak hal yang lo sembunyiin, tahu gak? Gue bakal bongkar ke orang-orang siapa lo sebenarnya. Andra kebingungan dengan apa yang dimaksud Maya. Tapi Andra hanya mengangguk. Dia udah gak peduli lagi. Matanya melihat ke arah sepatu Maya. Silakan Mai, tapi keputusanku tetap, kita udahan. Maya terdiam, melihat Andra yang gak melawan, gak membela diri. Seolah bahan bakarnya habis, dia gak bisa ngomong apa-apa. Andra buru-buru mengambil kesempatan itu. Dia mengangkat kepalanya, memandang Maya untuk terakhir kalinya. Aku pergi ya. Tolong jangan hubungi aku lagi. Lalu Andra berpaling. Langkah kakinya di atas kerikil terdengar keras. Dia gak pernah menoleh ke belakang, meski Maya memanggil namanya. Dan tiba-tiba nadanya berubah menjadi ringkih dan manis. Tapi Andra terus berjalan, menuju ke arah Om Doni yang sudah melangkah keluar dari balik pohon. Mereka pergi, meninggalkan Maya sendirian di bawah pohon kapas tua itu. Tapi perang belum benar-benar berakhir. Begitu sampai di kamar kos, ponsel Andra mulai menggila. Layarnya penuh dengan pesan. Mulanya pesan marah-marah, lalu berubah jadi pesan ratapan. Aku salah sayang, aku janji berubah. Ingat gak waktu kita pertama ketemu di lapangan? Aku sayang banget sama kamu. Janji-janji manis, kenangan-kenangan yang dipilih dengan hati-hati untuk meluluhkan hati Andra. Itu adalah love bombing, serangan terakhir. Andra duduk di tempat tidur, memandangi ponsel yang bergetar tak henti. Di sebelahnya duduk Om Doni. Dan dari balik speakerphone, suara Tante Rini terdengar tenang. Sekarang Dra, blokir semuanya. Jari Andra membuka aplikasi satu persatu. WhatsApp, Instagram, Line, Facebook. Di setiap aplikasi, jarinya menari di atas layar. Blok, blok, dan blok. Tiba-tiba, semuanya sunyi. Ponsel itu, yang selama berbulan-bulan jadi sumber kecemasan, ancaman, dan tuntutan, kini hanya seonggok benda bisu di atas bantal. Hening. Andra menarik napas panjang. Napas yang terasa benar-benar masuk ke paru-parunya dalam waktu yang sangat lama. Beberapa minggu kemudian di kafe kopi Kinta, di bawah lampu tembaga yang sama, aroma kopi tidak lagi menusuk. Kali ini wanginya netral, menenangkan. Andra duduk di meja panjang, dikelilingi Nina dan beberapa teman sekelompoknya. Buku dan laptop bertebaran. Lalu Nina mengatakan sesuatu, dan Andra tertawa. Suara tawanya ringan, tidak dipaksakan. Sekilas matanya yang lelah itu menangkap pantulan cahaya dari lampu. Di kamar kosnya jendela terbuka lebar. Angin sore masuk menggerakkan tirai tipis. Di atas meja belajarnya, ponsel tergeletak dalam keadaan diam. Di sebelahnya, buku catatan yang dulu penuh coretan capek dan lingkaran stres, sekarang terbuka pada halaman yang baru. Tertulis di sana ide lagu, verse 1, dan beberapa baris lirik tentang angin dan kebangkitan yang kembali. Setelah beberapa hari di ruang keluarga Om Doni, di sore yang tenang dengan ditemani aroma buku tua dan teh olong, Andra duduk di karpet bersandar pada sofa. Di pangkuannya ada gitar akustik yang sudah lama tidak ia sentuh. Jarinya memetik senar. Lalu dengan suara yang masih sedikit serak tapi jernih, dia mulai menyanyikan lagu barunya. Om Doni duduk di kursi favoritnya. Di tangannya, cangkir keramik biru itu beruap. Dia tidak berkata apa-apa, hanya mendengarkan. Senyum kecil mengembang di sudut mulutnya. Dan terlihat jelas di mata Andra yang terpejam menikmati musiknya sendiri, ada cahaya kecil yang perlahan-lahan mulai kembali. Bukan lagi cahaya binar yang naif seperti dulu, tapi sesuatu yang lebih dalam, lebih tenang. Seperti seorang yang baru saja menemukan nadanya sendiri, setelah sekian lama dipaksa menyanyi dengan nada yang aneh. Cinta yang sehat itu nggak bikin lo sesek, guys.
nggak bikin lo takut buat jadi diri sendiri. Dan kadang buat menemukan nada yang pas buat hidup kita harus berani memutus rantai yang selama ini membelenggu. Sekalipun suaranya berisik, sekalipun berat banget. Karena kebebasan yang setelah sekian lama hilang, bisa bikin lo bernapas lagi untuk pertama kalinya.